Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, seperti biasa dalam rangka mencari konten-konten sasdaya, saspodaya, sasa politik dan budaya, sosial politik dan budaya, saya biasanya pergi ke tempat tertentu untuk melihat ada konten yang terkait apa tidak. Nah, kebetulan sekaligus terapi, saya perginya ke Malioboro, dan satu hal yang ngangen di Malioboro adalah lesehan yang dulu ada di pinggir jalan itu kan. Nah sekarang itu ternyata pindah di, yang saya lihat ada tadi malam di Teras Malioboro 2 namanya. Teras Malioboro 2 bagian belakang. Jadi kita kalau dari depan Teras Malioboro 2 itu adalah biasa pakaiannya harganya jauh lebih murah ya. Jadi misalnya daster 100.003, kalau beli satu 35.000. Kemudian celana bawah lutut ya, celana bawah lutut ini juga 35.000-an ya. Kalau 3 100. Kemudian ada juga rata-rata 300. Cuman kalau saya harus ukurnya jumbo, memang kadang-kadang harus mencari yang ini. Tapi saya tidak mencari souvenir, tidak mencari apa-apa, tapi hanya ingin mencari makan, itu kan, karena harus minum obat, saya harus makan, dan cari, karena hujan, jadi cari yang teduh ya di Malioboro 2 itu. Nah akhirnya ke belakang. Ternyata memang di situ tempatnya, tempat lesehan dan katakanlah kalau mal-mal sekarang adalah food courtnya ya. Tapi karena memang di Malioboro 2 itu hanya satu lantai, cuma lantai dasar saja, jadi enak bagi saya, nggak usah naik-naik ya. Ketika makan sama pramusajinya saya ngobrol tentang, karena baju-bajunya itu warnanya warna tertentu, saya ngobrol iseng aja, wah ini didukung oleh ini, oh enggak. Jadi enggak, kami bahasa ini pokoknya ngasih duit. Yang ngasih duit ya didukung, aduh tak. Padahal yang sering ngasih duit, yang saya tahu, yang pernah ngasih yang saya tahu dan ada di kontennya ada di channel saya itu ya Gerindra, itu yang bagi-bagi minyak goreng dan gula, brosur dan sebagainya. Padahal memang Malioboro adalah sepertinya kan itu wilayah yang harusnya dari kampanye, tapi nyatanya ada yang nekat aja. Ya, ada nekat kampanye itu kan, bagi-bagi minyak goreng dan bagi-bagi gula dan brosur. Itu adalah satu yang memang pelanggaran yang berat sebetulnya kalau menurut saya, karena memang itu ya paling tidak kalau tidak pelanggaran berat ya itu adalah sifat arogansi lah. Arogansi dalam makna bahwa mereka itu seakan-akan berani melanggar meskipun itu adalah salah. Itu sebuah arogansi yang memang perlu dihindari. Nah, ketika bicara masalah capres, dengan bangganya dia bercerita, katanya, wah capres ini kan rumahnya di dekat situ, katanya, dekat
dekat Malioboro 2 itu. Malioboro 2 itu posisinya ada di jalan depannya, seberang sedikit ke kiri dari jalan Sosrowijayan. Nah, dari jalan Sosrowijayan. Nah, sama jalan yang satunya, maksud dia itu jalan Dagen. Nah, itu kalau proses itu kita bangga. Wah, waktu tahun baru juga ke sini. Kalau ke Jogja, pulang ke Jogja itu ke sini, kemudian sama keluarganya, istrinya dan siapa di sini. Waduh, bangga banget. Jadi saya lihat, wah ini nampaknya punya kebanggaan terhadap dan sangat mengenal calon yang dia banggakan. Ternyata dia banggakan seperti itu. Nah, ya kalau kita bilang saja ya itu adalah dekat rumahnya Anies Baswedan yang waktu kecil, karena kalau setelah besar kan rumahnya dekat sekitar Pak Damadjadi Subadar itu, kalau tidak salah Al-Ittihad ya, Masjid Al-Ittihad sekitar itu. Nah, jadi taman di rumahnya Taman Juwono, dan itu memang dulu kalau ceritanya Anies juga sering ke kantor cabang HMI yang dibredel oleh aparat Orba ya, yang dibredel oleh aparat Orba pada tahun 85 kalau nggak salah ya, pas itu dibredel. Jadi teman-teman harus pindah ke Kajen kemana, dan itu yang membuat tentu saja punya perlawanan tersendiri terhadap oknum-oknum yang tidak berkeadilan kan, seperti itu. Nah, ketika pulang biasa naik Trans Jogja itu, ini arahnya ke arah tempat saya itu kan muter banget. Jadi dari Malioboro terus ke Senopati, terus ke sana Umbul Harjo, sana ke arah Kota Gede, terus sebelum ke Jati belok ke Kusumanegara, terus ke Mandala Krida, terus ke Gejayan, belum sampai Gejayan ya, itu Gayam, baru ke Dr. Sutomo, muter, akhirnya saya melihat spanduk. Di mana itu ya posisinya tadi, pokoknya ada spanduk yang bertulisan bagi saya itu mengusik cerita saya, karena saya suka cerita, maksudnya suka sastra, itu saya mengusik. Pertanyaannya sederhana, Malin Kundang itu anaknya sopo? Malin Kundang anaknya sopo? Nah, kalau mohon maaf diluruskan karena saya sudah tua ya, kalau tidak salah itu kan Malin Kundang kita dari Sumatera Barat ya, pengkhianatan, bukan pengkhianat, namanya kedurhakaan ya, anak yang tidak tahu balas budi terhadap orang tua ya ceritanya. Jadi kepada orang tua ya anaknya ibunya lah. Nah, saya belum mencari referensi siapa sih bapaknya atau memang ini tidak berbapak. Nah, saya belum menemukan referensi tentang ayahnya Malin Kundang. Padahal kalau dalam istilah ya bagi orang Jawa, terutama kalau bilang anak sopo, biasanya anaknya bapak sopo. Jadi saya renung sampai rumah. Nah, ini saya bikin konten karena ini kaki saya dengan sastra dan budaya kan. Nah, saya renung. Aku tidak menemukan ayah biologisnya ya. Saya tidak menemukan ayah biologisnya, nasabnya. Malin Kundang itu ayahnya siapa belum saya ketemukan. Mungkin mudah-mudahan ada teman-teman yang menginformasikan. Tapi saya bisa yang namanya sastra, namanya cerita, itu kan bisa dimultitafsir ya, dimultitafsir, dimulti pemahaman, multitafsir dan multi pemahaman kita sesuai dengan ya kreatifnya kita lah ya. Jadi saya kemudian berpikir kreatif untuk memahami sopo sih sebenarnya anaknya Malin Kundang. Oh, tadi ada di daerah ini, saya lihat dari sekarang, ada di daerah Condong Catur, ya, dari terminal Condong Catur menuju ke Pondok Budi Mulia, saya lihat ada spanduk itu.
Nah, saya mencoba bercerita, kalau ayah biologis nggak ada, ayah politis siapa ya? Nah, akhirnya kita refleksikan ke cerita sekarang yang sedang hot, bilang maling kundang kan salah capres tertentu. Nah, kalau di kontak-kontakan itu seolah-olah kontaknya ke Anies Baswedan yang melakukan kedurhakaan. Padahal kalau saya lihat bahwa proses pencalonan Anies Baswedan yang saya juga tulis di blog, juga di Kompasiana, saya melihat proses pencalonan dari Anies Baswedan itu bukan Anies Baswedan yang mojok-mojok minta dicalonin biar katakanlah biar dianggap anak dari Gerindra lah. Bukan begitu prosesnya. Kalau saya lihat yang terjadi adalah bagaimana Sandiaga Uno mendekati Anies sampai ngobrol panjang, yang itu saya tangkap, dan akhirnya sampai Sandiaga Uno yang tadinya akan dicalonkan sebagai gubernur bergeser ke arah cawagup gitu. Ya, sehingga saya nulis juga di situ, katakanlah gampangannya bagus karena Sandiaga Uno berani untuk tahu diri, karena kata Sandiaga Uno kalau Anies itu posisinya cawapres, jadi dia yang menggeser ke cawagup. Ya, jadi saya anggap itu suatu strategi yang bagus karena tentu saja itu Anies jauh lebih punya pengaruh dari Sandiaga Uno. Nah, saya juga menghargai posisi itu dalam cerita itu. Jadi saya tidak melihat kalau Anies yang katakanlah ingin diojok-ojok sebagai katakanlah anak angkat politik begitu ya, sehingga ketika tidak mendukung Prabowo menjadi satu kedurhakaan seperti maling kundang. Saya pikir tidak seperti itu. Dan saya lihat dengan proses itu, di mana Sandiaga mengakui cawapres Anies itu ada posisinya sudah sebagai kapasitasnya sebagai cawapres waktu itu, memang demikian, karena pada pemilu 2014 itu berbagai survei menyatakan bahwa tokoh muda yang paling kapabel menyelesaikan permasalahan Indonesia adalah peringkatnya Anies Baswedan. Sri Mulyani jauh juga di antaranya ada Anies Baswedan, Sri Mulyani, terus satu yang sekarang saya kurang paham di mana, tapi waktu itu pernah memegang di PBSI kalau nggak salah ya. Itu pada saat 2014 itu memang sudah di mana Anies kalau nggak salah ikut di konversi dari Partai Demokrat dan hanya mendapat posisi kelima. Sebetulnya Anies yang paling punya kapabilitas memimpin Indonesia berdasarkan survei yang ada. Waktu itu survei belum berpihak pada abal-abal parlemen ini ya, banyak berpihaknya kepada yang saya sebut bukan surveyor, tapi ada sugestor. Jadi lembaga survei yang memberikan sugesti pada calonnya, yang menang siapapun yang dia survei dan yang bayar itu yang dikatakan paling unggul. Nah, itu saya katakan bukan surveyor, tapi ada sugestor, memberikan sugesti atas hasil yang dilakukan agar tetap memegang lembaga itu sebagai lembaga yang mengulik-ulik data. Jadi saya begitu, saya harus ingatkan bahwa tahun 2014 Anies Baswedan adalah tokoh muda yang paling kapabel menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, itu yang harus diingat oleh para surveyor, sehingga setelah dibuktikan dengan di Jakarta yang begitu dahsyat, dan ini juga dikatakan tidak kerja oleh mulut-mulut ember, itu justru rakyat nggak tahu ya. Rakyat tahunya Anies itu ya lihat kepala sendiri ya, baik
ainul yakin maupun hakul yakin ya Jakarta seperti itu. Jadi kalau ada yang mencoba untuk menggiring ke arah yang negatif, itu rakyat jadi gak percaya dan jatuh-jatuhnya orang yang mau fitnah itulah yang jatuh nilai sendirian. Jadi ada yang lawan kompetitornya menyatakan kalau begini, dia bilang lihat aja jari-jarinya. Karena saya berpegang pada hasil penelitian dari buku Your Hand and Your Career, ya, itu bentuk jari-jari menunjukkan kedustaan atau tidak, dan saya lihat itu jelas orang itu jari-jarinya memang steril, ya, steril, jadi itu pendusta. Jadi kalau dia ngomong saya selalu berkomentar, lihat aja jari-jarinya. Nah, multi tafsir dari sopo Bapak saya jadi ingat, ini pertanyaan biologis atau pertanyaan ayah politis. Kalau ayah politis saya katakan yang sekarang banyak diinikan ke Anies Baswedan, ternyata tidak, ya. Kalau kita lihat orang tua politis, tentu saja yang lebih tepat yang sebagaimana dikundang adalah yang durhaka pada ibunya adalah anak yang durhaka pada ibu politiknya. Dan kita tahu pemimpin atau ibu yang ibu politik yang ada di Indonesia, ya yang paling tinggi ya Megawati. Jadi saya katakan anak yang atau calon yang benar-benar durhaka pada Megawati. Sopo. Ya kalau saya terus terang saja saya menginterpretasikan Malik Undang itu ya Gibran, atau kalau bukan seorang ya Gibran, Kaisang, Jokowi yang mengkhianati. Kalau menurut saya itu pengkhianatan terhadap Megawati yang telah berjuang untuk mengangkat mereka semua, ya. Jadi Malik Undangnya bukan Malik Undang tunggal, tapi Malik Undang jamak. Makanya saya katakan keluarga Rojo Tego, dalam tulisan, dalam konten saya katakan keluarga itu kalau keluarga Rojo Tego. Yang pertama ada sikap Megawati yang menolak dukungan PSI terhadap waktu itu adalah untuk bergabung mendukung Ganjar di PDIP. Megawati tolak, dan saya katakan itu sikap yang benar karena akan terjadi akan terjadi predasi politik di mana calon-calon kader-kader PDIP akan dipredasi oleh PSI, saya katakan begitu. Nah, ternyata benar, predasi utama yang terjadi adalah bagaimana predasi terhadap Kaisang diambil PSI, apapun alasannya, mestinya itu adalah predasi, ya. Jadi mengambil kader Kaisang yang bagaimana betul kita menganggap mereka itu kader PDIP kok, ya. Kemudian diambil oleh PSI. Nah, saya bilang itulah benar-benar predasi, itu tega. Jokowi beralasan bahwa kalau di larang-larang Kaisang juga tetap masuk ke PSI, intinya begitu ya, tapi bahasanya lugasnya gimana saya tidak menyampaikan. Intinya begitu, dan saya katakan kalau itu terjadi betul-betul karena ditanya begitu, maka Kaisang pindah ke PSI adalah bukti atau memperteguh posisi kepemimpinan Jokowi yang lemah. Karena itu kaitannya dengan keluarga. Apapun kepemimpinan itu kan satu yang harus ditaati. Nah, kalau Kaisang ternyata balelo secara politik, dari kepemimpinan politik Jokowi terhadap keluarganya lemah. Nah, itu juga saya sudah ungkapkan. Dan yang kemudian saya katakan multitafsir, ya. Jadi bisa saja Malik Undang itu bukan satu orang, bukan satu figur, tapi memang beberapa figur yang itu adalah oknum-oknum yang memiliki karakteristik pengkhianat atau durhaka lah, katakanlah durhaka pada orang tua politik tentunya. Nah, yang paling saya lihat terjadi pendurhakaan terhadap orang tua politik, saya katakan tadi pertama
Kaisang, ya kan? Kemudian yang kedua Gibran. Gibran mau dicalonkan oleh Prabowo, padahal dia posisinya sebagai wali kota yang diangkat oleh juga diperjuangkan oleh PDIP. Nah, saya katakan Gibran. Nah, ketika Gibran maju sebagai cawapres melawan cawapres dari PDIP, tentu saja saya beranggapan wah, ini keluarga ini ada saya sebut sebagai keluarga Raja Tego. Nah, kita mestinya juga berpikir lah, ya. Walaupun bagaimanapun juga yang namanya orang timur akan berpikir dengan rasa tega apa tidak tega dengan sikap-sikap kita. Karena kalau orang lain bilang ada karma, kalau saya tidak mengatakan karma, karena kita harus bisa menerapkan diri kita terhadap, saya katakan empati kita terhadap seorang ibu politik yang sudah memperjuangkan tinggi kok dibegitukan. Nah, itu kan juga akan berdampak pada Mbak Lelo ini durhaka ini dan sebagainya. Dan puncak-puncaknya ketika memang dengan jelas intervensi atau cawe-cawe Jokowi itu juga bagaimana memenangkan Gibran, bagaimana menangkan Kaisang dengan berbagai perilakunya yang sebetulnya tidak layak sebagai seorang kepala negara. Tapi biasanya saya kepada teman-teman bilang, itu bukan kepala negara yang membantu rakyatnya untuk menang. Itu Bapak Ejo itu ayahnya kayaknya Gibran yang berkepentingan memenangkan Gibran. Jadi ternyata dengan konteks kata-kata saya itu ternyata Malin Kundang dalam figur yang kita interpretasikan multi tafsir ini, ternyata Malin Kundang punya bapak yakni Jokowi. Jadi inilah cerita saya tentang Malin Kundang yang ada ada spanduk-spanduknya menanyakan Malin Kundang anak sapa. Ujug-ujugnya saya bisa ngerti ternyata mungkin Malin Kundang yang dimaksud adalah Malin Kundang anak Jokowi. Ya, sekedar tafsir saya saja terhadap sebuah tulisan, terhadap sebuah cerita, dan tentu saja mohon maaf kalau cerita Malin Kundang saya bawakan karena memang saya tulis itu. Ya. Kalau tertulisnya Sopo Bapak Sangkuriang, ya lain ceritanya. Demikianlah tentang cerita kita menjelang malam minggu. Mudah-mudahan menjadi cerita yang bisa mencerdaskan karena kita berkepentingan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menaburkan nilai-nilai rahmatil alamin untuk bangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan, persaudaraan abadi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.